Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Ahmad Qusairi lahir di Dukuh Sumber Girang, Lasem, Rembang, Jawa Tengah pada tanggal 11 Sa'ban 1311 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 17 Februari 1894 Masehi. Beliau adalah sosok ulama yang begitu alim. Masyarakat Pasuruan dan Glemor Banyuwangi pun mengakuinya. Nah, berikut ini kisah Kiai Ahmad Qusairi, Pasuruan. Saksikan setelah yang satu ini, namun sebelum itu klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Seorang wali Allah yang menjadi pembimbing umat. Setiap ada orang yang sowan kepada beliau, pasti ada ilmu yang mengalir deras dari setiap perkataannya. Setelah berkontribusi terhadap dakwah Islam di Pasuruan, kala itu Kiai Ahmad Qusairi sempat menjadi buronan tentara Jepang lantaran pengaruhnya begitu kuat menggerakkan massa Islam dan diwacanakan akan dicalonkan sebagai adipati Bupati Pasuruan. Dari kabar tersebut menjadi alasan tentara Jepang mencari rekam jejak Kiai Ahmad. Lalu Kiai Ahmad untuk menghindari pencarian tersebut, beliau sempat tinggal di pedalaman kawasan Jember hingga pada akhirnya menetap di Dusun Sembajang Wetan, Kecamatan Glemor, Banyuwangi. Seseorang walau hanya sekedar ikut berkumpul dengan Kiai Ahmad Qusairi, apalagi mengaji dengan orang yang seperti Kiai Ahmad Qusairi, meskipun tidak mengaji kepadanya, itu sama saja dengan mengaji. Begitu juga Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, menantu Kiai Haji Ahmad Qusairi, mengikuti kemana Kiai Abdul Hamid pergi. Meskipun tidak mengaji selayaknya di pesantren, hal itu bisa dikatakan mengaji. Sebab tingkah laku kedua ulama tersebut, baik Kiai Ahmad Qusairi dan Kiai Abdul Hamid, adalah suatu pelajaran dan mengandung banyak ilmu yang begitu besar manfaatnya. Kiai Haji Ahmad Qusairi pernah nyantri kepada Syekhona Khalil Bangkalan, Madura. Tidak diragukan lagi bagaimana kualitas keilmuan Kiai Khalil yang selama ini dikenal sebagai wali Allah dan guru para kiai besar di tanah Jawa dan Madura. Maka dari itu tidak heran jika Kiai Ahmad Qusairi pun menjadi sosok yang begitu alim dan teruji keilmuannya, karena barokah para gurunya. Selain terkenal alim dan derajat ilmunya yang tinggi, Kiai Ahmad juga dikenal sebagai ahli ibadah, mengawal sunnah Nabi, ahli ilmu falak, dan juga sebagai seorang sufi. Kiai Qusairi belajar ilmu falak semasa di Masjidil Haram kepada Syekh Muhammad Hasan Asy'ari bin Abdurrahman Al-Bawayani Al-Furusani, seorang ahli ilmu falak waktu itu. Maka dari itu Kiai Ahmad Qusairi juga ahli ilmu falak putra Indonesia dengan karyanya yang berjudul Al-Jadawilul Falakiyah. Kini naskah teks asli kitab Al-Jawadilul Falakiyah karangan Syekh Ahmad Qusairi berada di Leiden University, Belanda. Menjuluki Kiai Muhammad Hasan Asy'ari dengan julukan Al-Alamah Al-Falaki Asy-Syahir, orang yang sangat alim, ahli falak dan terkenal. Beliau juga menyebutkan bahwa Syekh Asy'ari merupakan akhiru ahli rosad, ahli pengantai bulan yang terakhir. Begitulah pengakuan Kiai Ahmad terhadap gurunya
yang memang begitu ahli dalam bidangnya. Apa-apa yang kerap kali diamalkan oleh Kiai Ahmad Qusairi dalam keseharian hidupnya, baik itu dalam segi kebiasaan dan hal lainnya, juga ditiru dan diistiqomahkan oleh Kiai Hasan. Kiai Hasan Abdillah juga menerapkan sunnah-sunnah Nabi dalam hidupnya, seperti halnya mengkonsumsi sedikit garam sebelum dan sesudah makan. Sama seperti halnya Kiai Ahmad Qusairi, dalam karya Hamid Ahmad dikatakan bahwa beliau bisa sembuh dari penyakit yang divonis oleh dokter cukup berat. Berkat menerapkan sunnah Nabi Muhammad SAW dengan mengkonsumsi sedikit garam sebelum dan sesudah makan, tidak hanya soal tata cara makan, banyak sunnah-sunnah Nabi yang kerap kali diterapkan oleh Kiai Ahmad Qusairi juga ditiru oleh Kiai Hasan Abdillah, bahkan begitu istiqomah. Dalam buku Hamid Ahmad, Kiai Haji Ahmad Qusairi bin Siddiq, pecinta sejati sunnah Nabi, tercatat bahwa ada putra Kiai Ahmad yang melanjutkan sunnah seperti yang beliau lakukan dengan konsisten hingga akhir hidupnya. Beliau adalah Kiai Haji Hasan Abdillah, salah satu putra Kiai Ahmad. Kebiasaan yang lain juga diceritakan oleh putra sulung Kiai Hasan Abdillah. Kebiasaan beliau, Kiai Hasan Abdillah, itu makan bersama, memulai makan dengan garam dan ditutup dengan garam. Kalau ke kamar kecil selalu pakai peci, sholatnya berjamaah, dan yang paling beliau tidak suka adalah berhutang. Anak-anaknya semua dilarang berhutang. Saya dulu dimarahin waktu kredit rumah sama beliau. Terus saya dulu itu juga mau bikin bank kreditan rakyat sama teman-teman. Dimarahi sama abah, tidak dibolehin, kata Kiai Mustafa Helmi. Adapun saksi yang turut mengakui kealiman dan keilmuan Kiai Hasan yang tidak jauh dari Kiai Ahmad Qusairi, yakni saudara Kiai Hasan sendiri. Ilmu akhlak Syekh Ahmad Qusairi nurun ke Kiai Hasan Abdillah, yang lebih sahih kira-kira mendekati antara 90, kata Kiai Haji Ahmad di acara Haul Kiai Ahmad Qusairi.